Oke, hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Untuk yang baru bergabung, hai, saya Katika, Tarot Trader channel ini. Silakan bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Semoga teman-teman semua yang hadir di video ini dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kita sampai ke pilih kartu dari postingan saya di komunitas. Secara keseluruhan, saya ambil tema dari pembacaan pick a card kita kali ini tentang cinta segitiga. Antara dia, kamu, dan orang ketiga. Apakah kamu sebagai orang ketiga? Apakah ada orang lain yang masuk di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu? Ya, ini membaca tentang 3 energi. Per satu kartu saya akan baca 3 energi. Kalian pilih masing-masing. Di sini ada kartu letter, ship, dan key. Ya, surat, perahu, dan kunci. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di membership. Saya anggap dengan bergabungnya teman-teman di membership itu adalah bagian donasi kamu kepada channel ini untuk perkembangan channel ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu menonton video-video di channel ini, yang selalu komen dan like. Semoga channel ini terus bisa memberikan video-video pembacaan kartu tarot yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih juga untuk klien-klien saya yang selama ini percaya untuk update energi setiap bulannya. Semoga bermanfaat dan semoga ada perubahan dan perkembangan di dalam kehidupan kalian dan kita semua ya. Oke, di sini pilih kartu tentang cinta segitiga. Apa yang akan saya baca nantinya di dalam energi ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Intinya pilih saja masing-masing kartu. Apakah pandangan pertama ataukah dengan intuisi? Jika kamu perlu meditasi dulu, silahkan. Oke, saya sambil shuffle kartunya ya. Ya, jadi di sini pesan yang saya dapatkan, setiap pembacaan, yang pertama saya akan baca tentang situasi hubungan kalian. Kemudian yang kedua, arah hubungan kalian. Kemudian yang ketiga, hasil akhirnya. Tentang perasaan dia ke kamu juga nantinya mungkin akan terbaca ya. Kamu boleh langsung pilih nantinya menurut waktu, atau kamu boleh juga tonton dan simak video ini dari awal sampai akhir. Ya, yang mana yang awal yang saya baca tidak menjadi masalah, intinya kamu ingat gambarnya masing-masing ya. Oke. Yang pertama di sini yang akan saya baca ini dulu ya. Oke, ini saya simpan. Oke, ini K, artinya ini adalah sebuah kunci. Kunci adalah solusi ya. Bagaimana hubungan cinta segitiga dari pemilih kartu kunci. Kartu pertama di sini ada feminin. Kemudian kartu kunci juga, karena ini sama-sama kartu Lenormand, kamu mendapat 2 kunci. Dan kemudian di sini ini tarik menarik ya. Oke. Di sini ada energi 1 feminin yang mengganggu hubungan ini. Mengganggu bukan berarti negatif ya. Intinya energi 1 feminin ini yang sangat kuat masuk dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Di sini kamu sedang mencari solusi, tetapi di sini ada tarik menarik.
Saya merasakan di dalam hubungan ini sebenarnya solusinya adalah kamu atau pasangan kamu. Perempuan ini hadir karena dibutuhkan. Dia hadir juga karena respon salah satu. Ya, respon dari pasangan kamu, atau di sini kamu temenan sama dia. Jadi kamu seperti membuka peluang, ya. Atau kamu memang kenal rekan kerja misalnya, yang sebenarnya kamu di sini sebagai penghubung antara orang ketiga itu dengan pasangan kamu, ya. Oke. Saya akan lihat lebih dalam dari kartu tarotnya. Cinta segitiga. Sudah menikah di sini ya. Apakah kamu sudah menikah ataukah kamu masuk di dalam hubungan pasangan yang sudah menikah? Ada pernikahan di sini yang sudah terjadi. Page of Swords. Saya merasakan di sini ada kesiapan mental untuk fighting, ya, untuk mempertahankan hubungan. Ten of Wands, Wheel of Fortune. Knight of Wands. Queen of Pentacles. Nine of Swords. Oke, jadi hubungan ini sebenarnya sudah berulang-ulang kali terjadi ya. Salah satu di sini sudah memaafkan, dan yang salah satu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, tapi terulang kembali. Dengan adanya Nine of Swords, ya, trauma itu terus-terusan terjadi, selalu berada dalam siklus yang sama. Yang maskulin di sini berulang kali berjanji, tapi dia terus melakukannya lagi. Dan feminin di dalam hubungan ini yang lebih dulu berhubungan dengan maskulin selalu memaafkan. Dan feminin itu, bila ini kamu ya, maka kamu berada dalam traumatik. Siklus perjalanan cinta yang terus-menerus tersakiti, terus-menerus merasakan problem yang sama. Terus-menerus mencari solusi, tapi nggak pernah keluar dari siklus ini. Seperti yang saya katakan, solusinya adalah kamu dan juga pasangan kamu. Ya, jika kamu di sini terkait dalam hubungan komitmen. Nah, jika kamu di sini pun sebagai orang ketiga yang masuk dalam hubungan cinta segitiga ini, maka solusinya adalah kamu. Karena di sini di sebelah kartu person. Jadi solusinya ada pada diri masing-masing. Tapi lebih kuat solusinya adalah dari seseorang di dalam hubungan ini yang terkait komitmen. Ya, komitmen itu bisa jadi pernikahan. Oke, karena di sini ada Four of Wands ya, ada pernikahan dan masuknya orang ketiga di dalam hubungan yang sudah menikah. Dan salah satu di sini merasa terbebani, sangat terbebani dengan tanggung jawab dan juga dengan masalah-masalah ini. Cenderung menghadapi masalah ini sendiri tanpa bantuan dari orang lain, keluarga ataupun dari pasangannya sendiri ya. Oke. Ini energi yang sudah menikah. Oke. Ini energi dari orang ketiga itu, dan ini dari pasangan dua orang ini. Jadi maskulinnya ini Ten of Wands ya. Sebenarnya maskulin dalam hubungan ini juga terbebani. Ya, apakah kamu perempuan atau laki-laki? Jika energi kamu maskulin di sini ya, maka ini bisa saja energi kamu. Oke. Karena di sini ada law of attraction. Apa yang kamu pikirkan itu yang kamu tarik. Di sini di beberapa waktu sebelumnya
ada seperti keinginan di dalam hati divine masculine untuk menghadirkan orang ketiga dalam hubungan ini. Misalnya ya dia terpikir untuk coba-coba, iseng-iseng. Nah, akhirnya kecantol. Okay. Dan di sini Knight of Wands ya. Dan maskulin dalam hubungan ini selalu ragu-ragu, tidak pernah tegas, tidak bisa mengambil keputusan. Sementara dua di sini feminin ya, inginkan kepastian, inginkan perubahan di dalam hubungan ini. Wheel of Fortune. Oke. Okay. Baik kamu atau dia yang menikah dengan maskulin ini, saya rasakan di sini inginkan perubahan hubungan, inginkan perubahan yang besar dalam hubungan. Entah itu perjanjian, entah itu perpisahan, ya, perjanjian untuk kembali maksud saya. Tapi kalau saya lihat sih janji sudah berulang kali dilakukan. Nine of Swords, ya, sudah berulang kali. Dan di sini The Hermit. Tapi kebalik ya, walau saya nggak baca kartu kebalik, tapi di sini saya ambil dari sisi negatifnya. Kartu The Hermit ini tidak bisa bijaksana, tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Oke, dan di sini juga Knight of Cups. Selalu berharap, dan dia tidak tahu siapa sebenarnya yang dia butuhkan, karena di sini sebenarnya maskulin dalam hubungan ini membutuhkan keduanya. Tetapi di sini dengan adanya Queen of Pentacles, maka sepertinya hubungan ini nantinya pemenangnya saya katakan ya feminin, tapi feminin di sini yang memiliki karir, pekerjaan atau memiliki kemandirian, atau dia yang memproteksi keuangannya. Karena di sini ada sikap melindungi masa depannya atau mempersiapkan masa depannya. Maka kalaupun hubungan ini nantinya berakhir, apakah yang menikah ataukah orang ketiga yang masuk dalam hubungan ini yang akan berakhir hubungannya dengan pasangan yang sudah menikah itu, maka di sini feminin yang memproteksi keuangannya akan menyelamatkan masa depannya. Setidaknya dia tidak akan terlalu terpuruk jatuh dalam hubungan ini. Bagaimana perasaan maskulin terhadap pasangannya yang berkomitmen saat ini? Love yourself first. Di sini sepertinya maskulin dalam hubungan ini mencintai dirinya sendiri. Jadi dia akan mikirin dirinya sendiri. Yang utama di sini dia akan mengutamakan yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya. Apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia tenang, apa yang membuat dia tentram. Kalau dia merasakan dalam hubungan pernikahannya tidak tentram, maka dia di sini tidak akan memilih pernikahannya. Tapi dia akan memilih orang ketiga yang masuk dalam hubungan ini. Kalau dia mendapatkan ketentraman dari pernikahannya, maka dia akan meninggalkan orang ketiga. Jadi kuncinya adalah pasangan resmi dari maskulin. Kalau dia di sini memberikan ketenangan, tidak bertanya berulang-ulang, tidak ngejudge, maka di sini divine maskulin sedang dalam tahap pertimbangan. Dia mempertimbangkan siapa yang bisa memberikannya cinta, kasih sayang, di samping kebutuhannya ya, saya lihat. Bagaimana perasaan pasangan dari divine maskulin yang terikat hubungan komitmen ataupun pernikahan di sini? True love, wow. Cinta sejati. Jadi memang siapapun di dalam readingan ini ya, yang energinya sebagai seseorang yang menikah, berkomitmen resmi dengan divine maskulin, kamu merasakan true love, kamu merasakan cinta yang luar biasa terhadap pasangan kamu, dan di sini ada sikap mempertahankan, karena kamu nggak tahu harus berjalan kemana, kamu mungkin akan terlunta-lunta nantinya ketika divine maskulin meninggalkan kamu, karena ini ketakutan-ketakutan yang masuk di dalam pikiran kamu ya. Cinta sejati, dan kamu menganggap dialah yang terakhir di dalam hidup kamu, bagi kamu yang terikat pernikahan. Bagaimana perasaan dari orang ketiga di dalam hubungan ini ya? Jika ini kamu, maka ini perasaan kamu jika kamu masuk dalam cinta
hubungan yang terdiri dari dua orang yang sudah menikah. Ini energi orang ketiga di dalam readingan ini. New love. Nah, ternyata di sini orang ketiga di dalam hubungan ini merasakan cinta yang berbeda yang dia dapatkan dari cinta-cinta sebelumnya. Itu sebabnya dia mempertahankan maskulin dalam hubungan ini, atau orang yang dia cintai di dalam hubungan ini. Tapi dia juga di sini menunggu cinta yang baru. Kalau dia di sini menemukan cinta yang baru atau seseorang yang baru, dia akan meninggalkan di sini, ya. Karena di sini ada kebutuhan juga, saya rasakan kebutuhan dari hasrat dan juga ya tentunya finansial, ya. Karena di sini divine feminine dari hubungan ini yang terikat komitmen atau pernikahan sangat mandiri, saya lihat di sini dengan Queen of Pentacles. Jadi saya lihat juga di sini divine maskulin dalam hubungan ini merasa rendah diri, ya, merasa levelnya itu selalu tersaingi oleh pasangan resminya feminin karena mungkin karirnya lebih tinggi di sini, mungkin penghasilannya lebih tinggi, sehingga di sini dia terkesan di bawah ketiak, ya. Jadi di sini dia mengungkapkan emosinya dengan menghadirkan orang ketiga, dan ya karena dia merasa tidak mendapatkan tempat yang mulia di dalam pernikahan ini. Oke. Jadi ya kuncinya ada pada diri masing-masing di sini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Atau jika kamu butuh personal reading lanjutan, silakan untuk mengajukan personal reading berbayar. Ada alamat WhatsApp, ID Line dan Telegram di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman semua, saya pikir cukup sampai di sini untuk pembacaan kartu pertama dan saya akan lanjut untuk yang kedua. Oke, yang memilih kartu ship, perahu atau berlayar di sini, ya. Ada hubungan melawan arus di sini. Bisa saja perbedaan negara, perbedaan kota. Kota maksudnya jauh, ya. Oke, hubungan cinta segitiga dari pemilik kartu ship. Satu kartu. Oh, ada agresivitas di sini. Divine feminine begitu menggoda. Hubungan yang sementara, bersenang-senang. Oke. Ya, di sini hubungan cinta segitiga ini. Oke. Hubungan cinta segitiga ini didominasi energi dari divine feminine yang begitu agresif, menggoda, cantik, ya, dan juga penuh rayuan, yang membuat divine maskulin dalam hubungan ini inginkan hubungan coba-coba ataukah hubungan sementara. Jadi di sini pertemuannya hanya sesekali, tapi memang mengeluarkan budget yang lumayan karena di sini divine feminine dalam hubungan ini seperti glamor, ya. Oke. Dan divine maskulin dalam hubungan ini cenderung memberikan banyak penghargaan kepada divine feminine ini. Penghargaan itu ya dalam bentuk pemberian, barang-barang branded misalnya, atau uang, ya, di sini. Karena di sini divine maskulin ngerasa jenuh dalam hubungan pernikahannya atau komitmennya dengan pasangan yang sebelumnya. Oke. Ada kejenuhan. Mungkin di sini sudah ada 7, 8 atau 10 tahun pernikahan, ya. Dan hubungan ini melawan arus, ya, perbedaan usia bisa saja terjadi. Jadi hubungan yang tersembunyi. Hubungan cinta segitiga dari pemilih kartu ship. Kartu pertama jumping, Seven of Wands. Wow. Salah satu di sini cenderung mempertahankan posisinya, ya, rela atau siap berkompetisi atau siap konflik karena dia merasa memiliki. Oh, dua kartu.
Dan yang satu di sini ada the Tower, satu lagi Justice. Oke. Oke, saya shuffle seterusnya. Nine of Pentacles, Two of Pentacles, dan Five of Swords. Ada Nine of Wands. Nine of Wands tadi juga kartu pertama Nine ya, tapi Nine of Swords di sini Nine of Wands. Oke. Tidak dikatakan di sini apakah ada yang sudah menikah ya. Jadi di sini bisa saja kalian berkomitmen, bisa saja kalian menikah, tapi memang di sini ada yang merasa berhak terhadap maskulin dalam hubungan ini. Sehingga di sini ada yang rela berkompetisi. Ini saya rasakan energi dari Divine Feminine ini ya. Agresif, tidak kenal takut ya. Kalaupun di sini dilabrak atau ditanyain ya, dia jawab dengan sejujur-jujurnya apa yang dia rasakan. Jadi dia nggak pernah takut dengan tantangan ataupun ancaman di sini ya. Dia siap berkompetisi, dia siap untuk mempertahankan Divine Masculine karena dia ngerasa Divine Masculine ini memenuhi segala tipikalnya atau kriterianya dan sesuai dengan ekspektasinya ya. Kemudian di sini ada Tower Moment, ini energi dari Divine ya, ini maskulin ya, the Tower Moment, dan di sini ada Justice dari pasangan resmi ataupun seseorang yang lebih dulu ya. Jadi jika ini kamu posisi Justice ya, ini kamu sepertinya ingin mendapatkan kepastian dalam hubungan ini, ingin memperjuangkan status kamu dalam hubungan ini. Sementara di sini saingan kamu ya, Divine Feminine satunya lagi di sini mempertahankan hubungan ini. Oke. The Tower Moment ini energi dari Divine Masculine, di mana dia ngerasa benar-benar berantakan ya. Berantakan karena dia sudah terlanjur menjalin hubungan dengan Divine Feminine ini, tapi dia juga sudah terlanjur bersama dengan kamu. Nah, di sini saya rasakan Divine Feminine dari hubungan ini yang berkomitmen, mungkin di sini sudah menikah ya, sepertinya mengajukan gugatan cerai atau meminta hubungan ini berakhir. Dan ketika itu Divine Masculine di sini ngerasa hancur berantakan. Ya, dia ngerasa ya gimana? Dia sebenarnya masih ingin bersama dengan ini Divine Feminine yang mengajukan gugatan cerai ataupun meminta kepastian dalam hubungan ini. Karena sebenarnya tujuan dari Divine Feminine ini, energi Justice ini ya, ingin mempertegas statusnya. Sebenarnya status dia di dalam hubungan ini, di dalam kehidupan Divine Masculine apa? Kalau memang istri ataupun pasangan yang berkomitmen, mengapa ada ini? Saya lihat di sini Divine Feminine energi Justice ini masih memberikan pintu maaf ataupun perdamaian. Hanya saja dia ingin Divine Masculine ini tegas memberikan keputusan. Oke. Nah, di sini ada Nine of Pentacles. Karena di sini Divine Masculine memberikan kenyamanan, pengamanan dan perlindungan terhadap Divine Feminine orang ketiga di dalam hubungan ini. Oke. Nah, sementara di sini Divine Feminine dan Maskulin yang terikat komitmen ada Two of Pentacles. Terus-terusan hidup dalam kebimbangan. Tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Karena mungkin di sini ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, bisa saja anak atau harta bersama atau hubungan yang sudah sekian lama, apalagi status sosial di sini. Oke. Pertimbangannya cukup lama dan mungkin ini hubungan cinta segitiga ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Ya, jadi sudah sama-sama tahu. Oke. Yang energi Divine Feminine ini sudah tahu bahwa inilah dialah orang ketiga, bahkan rumahnya udah tahu, ngekosnya udah tahu, tempat tinggalnya, wajahnya, orang tuanya juga udah tahu, tapi ini nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa meminta kepastian dari Divine Masculine. Nah, di sini ada Nine of Wands, ada ketertutupan di sini, hubungan yang tertutup. Tetapi bukan tertutup dari masing-masing ya. Di sini sudah sama-sama tahu. Nah, Divine Masculine di sini ngerasa ya udah deh, udah terlanjur tahu. Tapi kalau ketertutupan ini saya rasakan dari informasi-informasi lain. Misalnya kalau Divine Feminine ini mempertanyakan, kamu ada kasih uang sama dia
Nah, divine masculine ngomong nggak ada, tapi kamu bisa melihat hidupnya tetap glamor. Oke, kamu tahu pasangan kamu ini masih berhubungan dengan dia, orang ketiga ini. Oke, siapapun posisi kamu yang menonton video ini, apakah kamu di sini posisinya Seven of Wands, ya, ataukah kamu sebagai masculine the Tower moment, ataukah di sini Justice. Oke, ada stalking, ya, mencari tahu, saling stalking satu dengan yang lainnya melalui media ataupun melalui sewa detektif mungkin ya. Nah, hasil dari hubungan ini ada Five of Swords, masih tetap berkonflik dan mungkin ini jangka waktu yang panjang. Oke, bisa saja ini adalah bagian dari karma situasi ya, atau soul contract ya. Jadi ada hal-hal yang di luar daripada kendali kalian berdua di sini. Oke. Apa yang dirasakan oleh divine masculine dalam hubungan ini? Sekali lagi saya katakan, kamu perempuan belum tentu energi kamu feminin ya. Cocokkan saja dengan energi kamu yang saya bacakan di sini. Divine masculine dari hubungan cinta segitiga ini. Yang dirasakannya saat ini adalah make the effort ya. The Tower moment, make the effort tentunya ya. Ya, dia ngerasa sangat tertantang juga dari satu sisi kehidupannya. Dia ngerasa bangga juga bahwa ketika dia di sini bisa membuat dua orang feminin dalam kehidupannya memperebutkannya, dia di sini berbangga hati. Wow. Dan dia di sini ngerasa perlu memperjuangkan pasangan resminya dan perlu memperjuangkan orang yang menjadi orang ketiga ini, karena dia bertanggung jawab menghadirkan orang ketiga dan karena dia ngerasa butuh. Oke. Dan sebenarnya dia di sini tidak ingin menghancurkan hubungan dengan siapapun. Dia ingin berjalan sama rata. Tapi kalau di sini ada yang menantang atau meminta kepastian, meminta dia untuk memilih, maksud saya ya. Ya, mau tidak mau dia harus memilih. Tapi kalau dia di sini tidak ditantang untuk memilih, maka dia ingin berjalan atau menjalankan hubungan ini sepanjang kehidupannya. Itu sebabnya masalah ini tidak pernah selesai. Oke. Karena salah satu di sini cenderung mempertahankan, salah satu cenderung mendesak-desak tapi tidak ingin mengambil keputusan. Mungkin di sini ada justice ya. Nah, divine feminine dalam hubungan ini mungkin selalu meminta status ya, penjelasan status, kepastian statusnya dengan minta cerai, tapi dia tidak pernah mau mengajukan cerai ini, divine feminine ini, menunggu-nunggu divine masculine. Mungkin alasannya biaya atau mungkin ada faktor lain ya, agar dia mendapatkan haknya, karena di sini intinya uang juga. Oke, materi. Apa yang dirasakan divine feminine, pasangan resmi dari divine masculine? Di sini ada chemistry. There is a strong magnetic attraction here, ya. Dia ngerasa masih ada rasa dengan pasangan resminya. Jadi kalaupun di sini ada kebencian, kata-kata yang meledak-ledak, itu sebenarnya emosi karena masih ada respon dari perasaan, masih ada rasa sakit hati dan kecewa. Ya, kalau masih ada rasa sakit, tentunya masih ada yang sensitif ya. Itu artinya ada cinta. Ya, divine feminine yang terkait dengan hubungan resmi pada divine masculine di sini masih ada chemistry. Sangat kuat, masih ingin bersama. Oke. Dan orang ketiga dalam hubungan ini healing family issues ya. Jadi dia di sini mungkin memang dia berbuat ini atau terus melekat kepada divine masculine karena ada isu keluarga. Mungkin di sini keluarganya membutuhkan dia, atau memang dia di sini tumbuh dengan kehidupan yang rumit, masa kecil yang rumit, masa remaja yang rumit, di dalam keluarga yang rumit, sehingga dia memiliki sikap agresif ya, kemudian sikap mempertahankan diri, proteksi diri dan tidak kenal takut. Ya. Ini sebenarnya bentuk daripada kurang kasih sayang, dan dia mendapatkan kasih sayang ini dari divine masculine. Dia mendapatkan sosok
perlindungan dari divine masculine. Itu sebabnya dia mempertahankan, memproteksi apa yang sudah dia miliki. Oke, ini seperti psikologi ya. Kalau dilihat dari kejiwaannya, maka ya dia ini seseorang yang inginkan keluarga yang benar-benar harmonis ya. Tapi ini juga yang menjadikan dia sangat berambisi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi saya rasakan ini masih usia muda, jadi ada kelabilan dan tidak mampu untuk bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan biasanya orang seperti ini, outcome-nya nanti akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, tapi memang belum saatnya, ini seiring dengan waktu dan perkembangannya. Oke, Six of Swords ya. Jadi saya merasakan suatu saat nanti salah satu akan meninggalkan hubungan ini. Tapi ini dalam jangka waktu yang lama sih saya lihat. Karena di sini cenderung mempertahankan. Semuanya mempertahankan. Ya. Maskulin ini energi The Tower, bukan death ya. Jadi The Tower walaupun dia ngerasa hubungannya ini udah berantakan dengan pasangan resminya, tapi dia mencoba untuk membangun kembali. Ya. Sementara Divine Feminine dalam hubungan berkomitmen dengan Divine Masculine, dia hanya mendesak untuk kepastian, tapi dia tidak ingin mengambil keputusan karena masih ada chemistry, masih ada rasa yang sangat kuat ingin mempertahankan hubungan. Dan feminin orang ketiga dalam hubungan ini juga sangat agresif mempertahankan apa yang sudah dia dapatkan. Itu sebabnya di sini Five of Swords. Konflik terang-terangan, ya. Terang-terangan di sini. Oke. Jadi kalau saya rasakan sih solusinya adalah penerimaan. Tapi itu pasti sangat sulit, ya. Belum bisa kalian terima jika kalian di sini belum awakening sebenar-benarnya. Oke. So, untuk kamu yang resonate dengan pembacaan ini, jika kamu ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya untuk melihat hasil akhir atau kelanjutan. Karena saya lihat di sini Five of Swords ya, konflik terus-menerus akan terjadi dan kamu mungkin butuh coaching ya, atau mungkin butuh terkait dengan pembacaan energi, silahkan hubungi saya. Bye. Oke, untuk yang ketiga di sini ada letter. Kamu sepertinya berkomunikasi melalui media internet ya. Awalnya mungkin ketemu di sana dan kemudian berkomunikasi melalui chatting lebih lama di sini. Atau memang ada masalah komunikasi dari chatting. Hubungan yang tidak pernah bertemu bisa saja dan hanya bertemu dari media sosial. Oke, kita lihat energi hubungan cinta segitiga pemilik kartu letter ini. Wow. Keluar lagi deh, sama ini sama dengan hampir sama ya energinya. Tapi kita lihat hasil akhirnya. Ada feminine agresif di sini. Ada rahasia besar yang disembunyikan dan ada the star. Ada impian yang sudah diceritakan bersama, angan-angan ya, angan-angan yang diceritakan bersama antara maskulin dan feminin dalam hubungan ini. Dan feminin ini cenderung agresif ya, komunikasi melalui media dan mungkin hal-hal lebih dalam juga dilakukan dari media. Hati-hati ya, karena di sini ada banyak hal yang kalian sembunyikan atau kalian lakukan secara tertutup di sini, tersembunyi ya, atau salah satunya di sini menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui. Dan kamu jika kamu di sini maskulin atau jika kamu di sini feminin agresif ini ya, maka di sini sudah banyak kisah yang diceritakan atau angan-angan yang kalian standarkan atau rencanakan untuk di masa yang akan datang ya. Jadi sekali lagi saya katakan, yang memilih kartu ini kamu terlibat dalam hubungan cinta segitiga di mana energi feminin agresif cukup kencang dan maskulin di sini menyimpan rahasia besar atau hubungan yang rahasia, oke? Dan penuh dengan impian dan harapan. Bisa saja kamu di sini sebagai pasangan resminya divine maskulin, bisa saja kamu di sini sebagai feminin agresif ini, dan bisa saja kamu sebagai maskulin yang menyimpan rahasia besar ini. Apakah yang kamu rahasiakan pernikahan kamu divine maskulin atau profil kamu yang kamu rahasiakan? Ya, mungkin kamu di sini ngaku-ngaku sebagai pekerja di mana gitu ya,
Mungkin kamu bisa bilang sebagai bos, pimpinan, atau apa gitu ya. Oke, saya lihat lebih lanjut. Pemilih kartu letter hubungan cinta segitiga. Ten of Cups, kemudian ada Nine of Cups, jika tidak resonate maka ini bukan energi kamu ya. Nah, Seven of Swords. Oke. Siapa kamu yang berada dalam energi Ten of Cups? Di sini ada keluarga, ada anak-anak juga, ya, sudah berumah tangga di sini. Dan salah satunya di sini Nine of Cups, mencari kesenangan, merasa nyaman, merasa sudah mencapai kesempurnaan dalam hubungan pernikahan sehingga inginkan hal-hal yang baru, tidak ada lagi yang ingin diburu. Jadi animal instinct di dalam diri maskulin di sini mencari perburuan dan menemukan divine feminine. Kemudian di sini divine feminine dalam hubungan ini sepertinya penuh strategi dan penuh rencana-rencana. Kemungkinan di sini divine feminine tahu ya kalau maskulinnya di sini sudah memiliki keluarga. Kembali masuk energi moon di sini. Rahasia besar yang disembunyikan di dalam hubungan antara divine maskulin dan pasangan resminya. Ada sikap mengasingkan. Jadi mungkin kalau dari sisi pencapaian dalam rumah tangga itu sudah tercapai ya, dari sisi finansial, kemudian ada anak-anak, kemudian ada status publik juga sudah didapat, tapi ada sikap pengasingan. Mungkin di sini sama-sama bekerja, ya, sama-sama berkarir sehingga lebih fokus kepada karir dan keluarga, tapi tidak pada hubungan intens, tidak pada hubungan cinta, koneksinya. Ya, lebih fokus pada eksternal, tidak fokus pada internal, sehingga di sini divine maskulin mencari koneksi internalnya, yaitu bertemu dengan feminin agresif ini. Oke. Five of Cups, ya. Ini divine feminine dalam hubungan ini, feminin orang ketiga ini sudah terlanjur sayang dan tidak mampu untuk melepaskan. Pernah beberapa kali mencoba untuk melupakan dan melepaskan, tapi nggak bisa. Karena di sini sepertinya terus-terusan ada perhatian dan kasih sayang, juga ya seperti ungkapan-ungkapan keromantisan di sini, walaupun hanya dari media, ya, walaupun hanya bertanya dari komunikasi, tapi saya rasakan divine feminine orang ketiga di sini ngerasa cukup dengan itu. Karena di sini yang kurang adalah kasih sayang, bukan materi inti utama hubungan ini, tapi perhatian. Age of Cups, kehilangan sesuatu di dalam hati, kehidupan. Oke. Kalian bertiga ya, jika kalian bertiga menonton video ini, atau jika kamu salah satunya, siapa posisi kamu, pada hubungan ini kamu bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang seperti yang dulunya kamu inginkan, kamu butuhkan, dan kamu dapatkan dari orang yang saat ini kamu temukan. Tapi kamu tetap saja merasa kosong di dalam hidup kamu, ngerasa ada yang hilang. Kenapa? Padahal kamu sudah temukan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Pasti ada yang belum benar di sini. Dan inilah yang coba kamu cari, menyelam ke dalam lubuk hati paling dalam. Di sini sebenarnya koneksi hubungan ini penyembuhan, healing ya. Jadi seperti mengisi kekosongan, tapi tidak pernah terisi, selalu merasa kosong. Oke. Bottom of the deck-nya ada Ace of Wands. Jadi di sini seperti harapan untuk action, tapi mungkin tidak ada action yang terlalu besar dalam hubungan ini. Hanya saja hubungan yang rahasia, hubungan yang tersembunyi, hanya itu maksimal yang bisa dilakukan. Kalaupun salah satu di sini, terutama feminin dalam hubungan cinta segitiga ini, inginkan action lebih besar dari divine masculine, itu tidak akan bisa dia dapatkan. Misalnya pengakuan, atau seperti pernikahan itu sangat jauh, mungkin tidak akan bisa dilakukan oleh divine masculine ya. Oke, apalagi ingin perhatian yang lebih daripada yang saat ini didapatkan, itu tidak bisa.
Itu yang menyebabkan semuanya masih merasa kosong dan hampa. Oke. Kita lihat perasaan dari Divine Masculine dalam hubungan cinta segitiga ini. Bagaimana perasaannya, hatinya. Children. Oh, dia ini childish. Ya, kurang kasih sayang. Ya, inginkan kemanjaan ya. Jadi itu sebabnya tidak ada keputusan dan tidak ada hasil akhir yang pasti dalam hubungan ini yang diharapkan, karena maskulin dalam hubungan ini childish, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak pertimbangan, dan tidak bisa lepas juga dari pasangan resminya, dan inginkan dimanja ataupun perhatian dari orang ketiga ini. Okay? Dan juga di sini ada anak-anak menjadi alasan utama untuk tidak bisa berpisah atau tidak bisa mengembangkan hubungan ini. Jadi hubungan ini saya lihat mandek dalam the moon, dalam sikap mengasingkan satu dengan yang lainnya, kadang hilang, kadang muncul komunikasinya ya, perasaan dilema yang tidak menentu, apalagi ngerasa kurang perhatian di sini cukup kencang di sini ya. Oke. Energi feminin dalam hubungan resmi dengan Divine Masculine. Soulmate. Oh. Feminin yang terkait hubungan resmi dengan Divine Masculine ini adalah soulmate, pasangan jiwa. Jadi yes, this is your soulmate. Jadi ini hubungan soulmate yang akan menerima satu dengan yang lainnya, ditakdirkan untuk bersama, dan akan ada selalu bantuan dari semesta untuk menyatukan maskulin dan feminin dalam ikatan resmi ini ya. Oke, kita akan lihat untuk energi orang ketiga dalam hubungan ini. Trust. Ada kepercayaan di dalam dilema energi the moon. Oke. Kepercayaan dari, sebentar, ini salah letakin saya ya supaya teman-teman nyambung. Nah, jadi ini orang ketiga energi itu, dan di sini trust. Jadi saya merasakan ada kepercayaan yang diberikan oleh Divine Feminine orang ketiga dalam hubungan ini kepada Divine Masculine ini, bahwa ya dia percaya kalau Divine Masculine ini akan terus bersama dia, dan dia percaya nih ada rahasia, ada kebohongan juga dengan energi the moon ya, yang selalu diciptakan di dalam hubungan ini. Ini Divine Masculine selalu berbohong ya. Jadi dalam hubungan pernikahan ini ada kebohongan besar. Kebohongan besar ini adalah hadirnya orang ketiga. Dan Divine Masculine ini juga sering banyak rahasia atau banyak seperti ketidakpengakuan ya, atau drama, itu lebih tepatnya, kepada Divine Feminine ini ya. Jadi ini dipercaya pula oleh Divine Feminine. Ada janji-janji juga ya, suatu saat nanti ya, ada iming-iming di sini. Desar, suatu saat nanti kalau saya diberikan kesempatan, kalau nanti anak-anak sudah besar, kalau begini begitu, dan Divine Feminine orang ketiga dalam hubungan ini larut membuang waktu dalam kepercayaan yang terlalu besar terhadap Divine Masculine. Wow, oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk pembacaan energi kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman atas sarannya, atas waktunya untuk menonton video ini. Dan jika ini resonate, kalau kamu ingin dibacakan secara personal dan itu berbayar untuk melihat energi kamu kelanjutannya, kamu boleh hubungin nomor WhatsApp, Telegram, dan ID Line di deskripsi video ini. Namun kalau kamu rasakan ini sudah cukup, ya nggak perlu personal reading ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat Hari Valentine bagi kamu yang merayakan. Salam hangat penuh cinta. Bye. Oh iya, jangan lupa di like, comment, share ya. Bye-bye.